itu bang, mangkok proper itu nggak balance bang, mangkok proper itu pecah. Kalau kasus pecah mangkok itu memang kebanyakan kasusnya itu kalau motornya di tes speeding ataupun di tes sampai limit di standar 2. Itu mah kalau mau apapun juga nggak rekomen guys. Jadi memang kalau mau ngetes mangkok itu enaknya di dyno ya. Jadi memang posisi ban itu napak ya. Jadi jangan di standar 2. Soalnya kalau motor di standar 2 dan kalian tes sampai limit, itu pasti ada aja part yang bermasalah. Terus juga mungkin bedanya, oh ya, di bagian pinggirannya di sini udah ada ini kayak grid gini ya, grid ataupun memang kontur kayak bubutan gini ya, yang bentuknya itu horizontal. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Sorry banget, saya baru bisa ngonten karena saya baru sembuh dari sakit. Kemarin saya udah beres menjalani operasi ya. Kemarin saya udah operasi gigi bungsu. Dan ketika selesai operasi, saya malah kena sakit mata. Udah sakit mata, malah flu. Jadi ini adalah hari ketiga di bulan Ramadan. Jadi syuting video kali ini adalah hari ketiga di bulan Ramadan. Nah, di video kali ini saya bakal nge-review salah satu produk baru lagi dari si Proper Racing Line. Sebetulnya ini nggak baru-baru banget, karena ini adalah produk generasi kedua dari mangkok kampas ganda Proper. Waktu gen pertama saya udah pernah review dan udah pernah tes juga. Ternyata sebegitu powerfulnya, sebegitu enaknya menggunakan mangkok kartel lurus dari Proper Racing Line. Sekarang dia ngeluarin lagi mangkok kartel yang generasi kedua, entah bedanya apa. Cuman waktu saya lihat di Shopee, wah udah ada yang baru nih. Lumayan buat cadangan konten saya di bulan puasa ini untuk memang saya ngereparasi ataupun ngerubah settingan si motor Vario 150 New ya. Oke, kita langsung aja buka produknya, guys. Nah, di sini produknya warnanya masih sama, tetap ungu, khas dari Proper Racing Line. Di sini ungu. Terus juga mungkin bedanya, oh ya, di bagian pinggirannya di sini udah ada ini kayak grid gini ya, grid ataupun memang kontur kayak bubutan gini ya, yang bentuknya itu horizontal. Dan waktu saya baca juga di beberapa keterangan yang Proper upload, memang ternyata untuk mangkok ganda yang generasi kedua ini, dia ini memiliki release heat ataupun mampu melepaskan panas lebih maksimal dibanding mangkok yang generasi pertama. Untuk harganya juga nggak jauh beda dari generasi yang sebelumnya, guys. Jadi bedanya cuma di bagian luarnya aja. Di sini kayak dibubut ulang ya, ataupun dikasih kontur horizontal kayak gini, guys. Jadi ini memang fungsinya untuk melepas panas lebih maksimal dibanding mangkok kampas ganda yang original ataupun yang di generasi pertama. Nah, jadi untuk keunggulan dari mangkok kartel Proper yang generasi kedua, di sini tuh dia secara prosesnya itu CNC ya. Jadi CNC, terus juga di sini bahannya itu bahan utuh, guys. Jadi bukan bahan sambungan, jadi kalian nggak akan ngelihat sambungan di daerah sini ya. Dan juga untuk dari materialnya ini sama ya, materialnya sama seperti kemarin, materialnya itu steel. Steelnya juga ini kuat banget, dan di sini juga ada marking. Jadi tenang aja buat kalian yang takut menggunakan mangkok kartel Proper nggak balance, ternyata di generasi kedua ini markingannya udah ditambah ya. Jadi ini jelas bisa memberikan mangkok kampas ganda yang secara kegunaan ini lebih stabil atau lebih balance dibanding mangkok kartel yang sebelumnya. Walaupun memang mangkok kartel sebelumnya itu juga sebetulnya nggak ada masalah. Cuma mungkin ada beberapa yang nggak balance, ya wajar aja, karena kalau produk diproduksi massal biasanya suka kayak gitu ya. Suka ada aja satu atau dua produk yang loss dari QC-nya. Jadi ini bakal balance, nanti juga bakal saya pakein di motor Vario 150 New. Bang, kenapa nggak dipakai di motor Vario Karbu? Nggak, karena saya ini lagi bikin list untuk ngeriset settingan CVT di motor Vario 150 New ya. Nah, untuk bobot sendiri ini nggak jauh beda dari yang sebelumnya. Sebelumnya juga saya udah nge-review yang generasi pertama. Ini mangkok yang menurut saya rekomen karena ini kartelnya kartel lurus, terus juga dia nggak memberikan kebisingan yang begitu luar biasa ya. Jadi kan kalau pakai mangkok kartel yang zigzag, yang kotak-kotak, itu menimbulkan suara decit di motor. Kalau ini nggak ada suara decit di motor, jadi ini aman karena memang dari segi kartelannya itu nggak begitu merusak kampas ganda. Jadi ini aman banget untuk kampas ganda yang original maupun kampas ganda karbon. Lebih enaknya itu kalian menggunakan kampas ganda karbon aramid bawaan dari Proper Racing Line juga, guys.
Oke, kita langsung pasang aja nih motor Vario 150 new, dan saya bakal komen juga sama beberapa part proper yang lainnya. Jadi ini listnya bener-bener saya menggunakan full kilian proper ya. Jadi kalian pantengin aja video saya selanjutnya karena ini videonya saya upload satu persatu. Jadi biar bisa banyak partnya, soalnya kalau digabungin nanti videonya terlalu panjang. Kalau dari segi performa saya juga udah merasakan, apalagi di motor Vario Tekno 110 karbu saya itu masih menggunakan mangkok kartel yang proper. Kenapa bang menggunakan mangkok kartel dari proper? Intinya adalah karena motor Vario itu identik dengan gerdeg ya. Jadi memang kalau mau dimaksimalkan menghilangkan gerdegnya, kalian harus menggunakan mangkok kartel. Di luar harus menggunakan kampas ganda yang NMAX ya, entah itu mau karbon ataupun yang original. Kalau si proper kan ngeluarin juga ya kampas ganda karbon araminnya. Jadi kalau kampas ganda aramin itu posisinya di tengah-tengah, nggak terlalu mudah hancur seperti yang bawaan atau yang original, ataupun nggak terlalu keras seperti kampas karbon yang lainnya guys. Jadi kalau buat performa saya udah tahu banget, karena udah hampir setahun ini saya pakai, performanya lebih baik dibanding mangkok yang sebelumnya. Walaupun memang mangkok sebelumnya nggak ada masalah sama sekali di motor saya. Walaupun memang kemarin banyak isu tentang itu bang, mangkok proper itu nggak balance bang, mangkok proper itu pecah. Kalau kasus pecah mangkok itu memang kebanyakan kasusnya itu kalau motornya di tes speeding ataupun di tes sampai limit di standar 2. Itu mah kalau mau apapun juga nggak rekomen guys. Jadi memang kalau mau ngetes mangkok itu enaknya di dyno ya. Jadi memang posisi ban itu napak ya. Jadi jangan di standar 2. Soalnya kalau motor di standar 2 dan kalian tes sampai limit, itu pasti ada aja part yang bermasalah. Entah nanti blok mesin kalian pecah, ataupun memang dari bagian CVT-nya ambrol gitu ya. Nah kalau buat yang nggak balance, sebetulnya bukan dari mangkoknya. Itu banyak banget faktor. Entah dari murnya, entah itu dari ringnya, ataupun kalian mengencangkan tidak menggunakan torsi ya. Jadi walaupun memang saya juga jarang menggunakan torsi, tapi saya udah punya takaran sendiri di motor saya. Kalau menggunakan impact itu cuman 2 kali pencet aja ya. Itu kalau di motor saya. Walaupun memang rekomendasinya kalian harus menggunakan torsi biar bener-bener balance. Oke, kita langsung pasang aja di motor Vario 150 new yang saya ya. Langsung kita pasang aja. By the way, di sini saya menggunakan pulley set proper. Jadi nanti bakal saya buatkan videonya khusus untuk membahas seputar pulley set dari proper racing line. Ini saya spill tipis-tipis aja ya. Dan memang ini pernya baru, jadi agak sulit juga saya memasukkan pulley belakangnya ini ya. Dia harus punya tenaga ekstra. Apalagi ini jam-jam rawan di bulan puasa, ini jam dimana saya lagi lapar-laparnya ini guys. Nah buat settingan ini saya menggunakan pull kirian dari proper racing line. Nanti saya bakal bahas juga satu persatu. Tapi di sini saya mau fokus terhadap mangkok kampas ganda gen 2 dari proper ya. Jadi sebetulnya sama aja dengan gen pertama. Di gen kedua itu bedanya cuma di bagian luarnya itu ada quick release heat, jadi bisa melepas panas lebih maksimal katanya ya. Cuman nanti saya bakal tes aja. Cuman memang keunggulan dari mangkok proper adalah dia itu untuk mangkok kartel dia itu tidak ada noise ya. Jadi aman-aman aja, nggak ada suara berdecit-cit gitu ketika di gas awal ya. By the way, di sini saya lupa harusnya menggunakan kunci torsi ya. Cuman malas nyari kunci torsinya, jadi saya kencangkan pakai impact. Cuman kedepannya harusnya kalian menggunakan torsi ya. Tidak ada masalah sama sekali, dan rekomendasi dari saya jangan tes speeding sampai limit, apalagi dalam keadaan motor standar 2 kalau nggak mau pulley kalian pecah nantinya ya. Dan buat suaranya sendiri di sini minim noise ya. Jadi buat di gas awalan ini nggak ada noise. Jadi ini enak banget kalau dipadukan dengan kampas karbon aramid dari propernya guys. Apalagi kalau kalian punya kampas yang NMAX, yang ori itu juga enak ya. Sorry banget nggak akan saya test ride karena ini saya mau nge-spill aja penampakan dan kalau dipasang di Vario 150 seperti apa. Nanti video pengetesannya saya bakal upload ketika pemasangan pulley set dari Pro Racing Line. Sampai ketemu di video selanjutnya guys.